Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ajis Rahman dari program studi ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan pada pikiran si pendengar dan pembaca. Layaknya seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis, secara tepat dan jelas, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan keraguan. Ciri-cirinya meliputi sebagai kesatuan gagasan, keparalelan, kelogisan, kebervariasian, kecermatan, ketegasan, keberana. Salah anjing. Ulang-ulang guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Rahman dari Prodi Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan pada pikiran si pendengar dan pembaca, layaknya seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis, secara tepat dan jelas, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan keraguan. Ciri-cirinya meliputi sebagai kesatuan gagasan, keparalelan, kelogisan, kebervariasian, kecermatan, ketegasan, kebenaran struktur, ketepatan, keringkasan, kesepadanan, dan kehematan. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat memiliki kesatuan gagasan apabila subjek, predikat, dan berbagai unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Contohnya seperti saya tidur malam ini. Nah, lanjut. Kesepadanan. Suatu kalimat harus memiliki keseimbangan pemikiran atau gagasan dengan struktur kalimat untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan. Contohnya seperti mereka harus segera tidur. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, yang perlu diperhatikan yakni kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kalimat tersebut terdapat kata depan tidak berada di depan subjek, jadi strukturnya jelas. Ketiga, konjungsi intra kalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Keempat, predikat tidak didahului konjungsi, dan yang terakhir, subjek tidak ganda. Oke, kita lanjut. Keparalelan. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa sama dalam suatu susunan serial dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran ungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Contohnya seperti penerimaan dan penyematan pangkat kepada polisi. Oke, kita lanjut. Kehematan. Kehematan memiliki pengertian yaitu penggunaan kata secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Ingat, kita harus menghindari pengulangan subjek kalimat dan kata hubung yang berlebihan. Contoh kalimatnya seperti makan biar kenyang. Jadi dia hemat. Lanjut. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dikatakan logis jika kalimat tersebut bersifat rasional dan masuk akal. Kalimat tersebut memiliki makna sesuai kaidah-kaidah secara umum. Contohnya seperti Eval jatuh dari tangga tadi malam. Oke, kita lanjut lagi. Kecermatan. Kecermatan di dalam kalimat efisien memuat beberapa kalimat yang harus tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, pertama, nyalakan kompor sebelum meletakkan panci di atas kompor. Jadi dia ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Lanjut, kebervariasian. Dalam kalimat efektif, untuk membuat kalimat agar tidak monoton dan menjemukan, diperlukan adanya variasi. Beberapa variasinya seperti variasi dalam penggunaan kalimat atau variasi dalam pembukaan kalimat, frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Penggunaan frasa verbal. Contohnya seperti semalam, polisi menangani 12 kasus, meliputi seperti pembunuhan dan pencurian. Oke, kita lanjut. Ketegasan. Dalam kalimat efektif, untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan,
Seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Kalimatnya seperti saya mengantuk, tetapi saya tidak bisa tidur. Jadi ketegasan yang bisa kita ambil itu seseorang yang sedang mengantuk itu sebagai subjek, lalu keterangannya dia tidak bisa tidur. Mungkin cukup jelas, kita lanjut. Ketepatan. Dalam kalimat efektif, setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan maksud, atau pesan penulis. Contohnya, Ajis tidur di kamar Eval. Oke, kita lanjut. Kebenaran struktur. Dalam kalimat efektif, kebenaran struktur adalah kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi sintaksis, atau seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, saya berterima kasih atau saya meminta maaf. Kita lanjut yang terakhir. Dalam kalimat efektif ringkas, direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kata atau kalimat yang berlebihan. Contoh seperti saya sedang tidur, saya sedang makan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.